Halo, balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau sedikit sharing tentang perkembangan pertumbuhan anak bayi atau anak aku. Nah, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel aku, buruan di subscribe. Kemudian jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke sosial media biar lebih bermanfaat lagi. Nah, bagi teman-teman yang udah pada subscribe dan udah pada nonton video aku terima kasih sekali. Nah, kali ini aku mau sedikit sharing tentang perkembangan pertumbuhan gigi pada anak. Nah, di sini ibu-ibu baru tentunya masih sangat awam ya, sangat tidak tahu gejala-gejala apa aja sih yang itu tuh menandai bahwa dia itu lagi tumbuh gigi. Sebenarnya gigi bayi itu udah terbentuk, jaringan-jaringannya itu udah terbentuk dari dia di dalam kandungan. Nah, ada beberapa tanda yang bikin ibu-ibu baru itu panik, merasa panik. Ini anakku kenapa ya? Ini anakku kenapa sih kok nangis terus, ini kenapa sih kok nggak mau ini, kok nggak mau ini. Nah, di sini aku mau sedikit berbagi pengalaman aku menghadapi anak aku yang lagi tumbuh gigi. Nah, di sini pertama kali anak yang tumbuh gigi itu tanda-tandanya adalah dia sudah pasti dia susah makan. Itu pasti. Semua makanan yang dia suka itu ditolak. Semua makanan yang awalnya itu menjadi favorit dia setiap hari itu dia tolak. Kenapa? Karena dia merasa nggak nyaman. Aku tuh pertamanya juga ini anak kenapa sih kok nggak mau makan, kok nggak mau ini, kok nggak mau itu. Aku sempet shock dengan pertumbuhan dengan berat badan yang menurun karena dia itu nggak mau makan. Dia itu nggak mau makan, emang bener-bener nggak mau, emang bener-bener mingkem gitu loh, bener-bener mingkem, bener-bener nggak mau. Ada makanan yang dia suka juga nggak mau banget. Nah, kenapa semua makanan itu ditolak? Karena dengan gigi yang mau tumbuh itu, dia kan merobek gusi. Otomatis gimana sih? Sesuatu yang robek aja kita terasa sakit orang dewasa. Apalagi dia gigi anak. Gigi mau tumbuh itu otomatis sangat sakit gitu loh. Kita sakit gigi ya, perumpamaan kita aja orang dewasa sakit gigi itu sakitnya minta ampun, sampai nggak bisa tidur, sampai makan juga susah, pokoknya itu merasa nggak nyaman. Apalagi bayi gitu loh, tentu saja dia itu merasa sangat-sangat tidak nyaman. Apalagi dia juga belum bisa ngomong, ini gigiku sakit, ini gigiku kenapa gitu loh. Nah, itu awalnya itu kita lihat dia itu gusinya itu gede-gede di sini, kayak ada isinya, kayak ada jagung gitu lah. Nah, gusinya itu bengkak. Kemudian rasa sakitnya itu muncul ketika yaitu tadi, kalau mulai bengkak itu udah sakit, udah dia itu udah makanan udah ditolak. Jadi bagi teman-teman yang anaknya nggak mau makan pada usia memasuki empasi, bukan memasuki sih, gimana ya, soalnya pada anak sih pertumbuhannya beda-beda. Nah, di sini anak aku mulai empasi itu udah, makanya udah gampang. Kemudian pertengahan empasi itu udah mulai susah, kemudian gampang lagi, kemudian yang ini paling susah. Nah, kemudian tanda-tanda pertama tadi susah makan ya, itu udah pasti. Kemudian yang kedua yaitu dia itu suka gigit-gigit. Apa aja digigit, tangan kita, baju, kasur, sampai kasur yang di pinggiran itu digigit. Coba bayangin. Nah, semuanya digigit karena dia itu merasa gatal, merasa nggak nyaman, merasa ini. Jadi semuanya itu digigit. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga yaitu dia itu selalu ngeces. Air liurnya banyak. Diem aja dia ngeces gitu loh. Tes. Nah, dengan adanya ngeces itu tadi, tapi ngeces, antara ngeces tumbuh gigi sama ngeces yang bawaan itu mungkin beda ya. Kalau ngeces tumbuh gigi gimana ya aku jelasinnya. Ngeces pokoknya diem ngeces terusan nganga gitu loh, ngeces gitu. Kemudian dari ngeces tersebut dia itu mengalami ruam. Ada ruam di sekitar sini nih, bintik-bintik.
Aku tuh pertama, ini kenapa ya, ini alergi apa, makanan apa, aku juga bingung. Kemudian kok ruamnya hilang, kok tumbuh lagi, kok ruamnya hilang, kok tumbuh lagi. Nah, pokoknya di sekitaran sini, pipi, mulut bagian bawah sini, ruam-ruam kecil-kecil gitu loh. Kemudian itu tadi yang ketiga ya. Yang selanjutnya yaitu dia itu nangis terus. Nangis, gimana ya? Moodnya berantakan pokoknya. Nangis. Eh kalau kalau anak nangis, tapi nangis sama nangis ngantuk pasti ibu-ibu sudah bisa bedain ya, nangis ngantuk, nangis makan, atau nangis nangis makan, nangis lapar. Pokoknya nangis setiap anak itu kan kita udah bisa memahami. Tapi kalau nangisnya tiba-tiba nangis, tiba-tiba diem, tiba-tiba nangis lagi, tiba-tiba diem, senyum, nangis lagi, itu aku ngatasinya dengan memberi dia makanan dingin seperti agar-agar kayak gitu. Kemudian titer yang bisa didinginin, yang bentuk semangka itu loh. Itu juga bisa meredam apa ya, gatel giginya yang mau tumbuh itu. Kemudian itu tadi yang keempat, yang tanda yang keempat. Kemudian tanda yang dialami anak aku itu gusi bengkak. Oh, gusi bengkak tadi udah ya. Selanjutnya deh, kemudian bangun di malam hari. Anak aku itu anak yang dari kecil itu tidurnya nggak bisa nyenyak gitu loh. Tapi dengan adanya pertumbuhan gigi itu semakin berantakan, semakin nggak nyenyak, semakin ibunya semakin pusing. Nah, dia itu setiap malam itu bangunnya ngajak main, ngajak main, ngajak main, sampai aku itu gimana ya, tidur cuman beberapa jam doang, bener-bener tidur itu kayak nggak tidur, kita itu udah merem tapi emang masih dengar gitu loh. Gimana kita tidur udah mau nyenyak, kemudian anak nangis lagi, udah lumayan nyenyak beberapa menit nangis lagi, ya udah deh, jadi ya seperti itu. Nah, kemudian tanda yang selanjutnya yaitu dia suka menarik-narik telinga, suka garu-garu gini, pokoknya gimana ya, pokoknya gitulah. Dia kan nggak bisa ngomong, jadi cuman bisanya garu-garu doang, mana yang sakit dia nggak tahu, cuman bisanya garu-garu sepanjang ini, digaru-garu. Nah, itu tadi tanda yang anak aku alamin. Tanda yang selanjutnya bisa dikatain demam, tapi bukan demam, panas tapi nggak panas, cuman dia itu suhu tubuhnya agak meningkat sedikit. Kalau panasnya itu mencapai 38 derajat, itu ibu-ibu bisa bawa ke dokter, karena pertumbuhan gigi itu kayaknya nggak sampai 38 derajat, cuman suhu tubuhnya meningkat gitu, hangat gitu. Nah, kemudian tanda yang terakhir yang anak aku alamin itu dia batuk muntah-muntah. Sepertinya dengan kelebihannya air liur dia itu mau menelan itu kayaknya susah gitu loh, kan nggak terbiasa, jadi dia suka batuk-batuk, sering batuk, tiba-tiba tersedak gitu loh. Kayak kita kan pernah kan, orang dewasa tiba-tiba tersedak air liur kita sendiri, dia tersedak. Kemudian pernah juga sampai batuk itu sampai muntah. Aku tuh sampai panik gitu loh, sampai panik, kan kita nggak tahu, ibu baru gitu loh. Jadi batuk sama muntah-muntah itu tadi sebagian tanda yang anak aku alami. Nah, dari sekian tanda tadi, mungkin setiap anak juga berbeda-beda ya, tapi ini tanda yang anak aku alamin. Nah, bagi ibu-ibu yang mengalami tanda yang berbeda, boleh share di bawah, boleh komen di bawah. Nah, anak aku itu tumbuh gigi, itu giginya keluar ya, itu umur 10 bulan. Jadi bagi teman-teman yang kok 10 bulan belum keluar, kok 11 bulan belum keluar, nah itu jangan panik dulu. Ada yang 4 bulan udah muncul ini bengkaknya di sini, kadang udah ada. Kemudian 6 bulan mulai MPASI itu juga udah ada yang muncul. Kemudian 7 bulan juga ada, 8 bulan. Jadi setiap anak itu perkembangannya itu berbeda-beda. Jadi ibu-ibu jangan panik. Kok anak aku belum tumbuh gigi, yang ini udah tumbuh, yang ini kok belum anak aku. Jadi jangan panik dulu.
jangan dikasih vitamin, jangan ini, pokoknya tunggu dulu, sabar, nanti juga keluar gitu loh. Nah, itu tadi tanda-tanda yang anak aku alamin. Semoga tanda-tanda tadi menjadi acuan buat ibu-ibu, buat referensi ibu-ibu, buat pengalaman gitu. Kalau menjumpai tanda-tanda tadi, ya anak aku berarti mau tumbuh gigi gitu loh. Jadi apa yang harus aku lakuin? Nah, itu tadi. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa untuk like video aku dan share video ini ke sosial media agar teman-teman juga tahu dan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.